Diantini dengan NPM 2213023007. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi bentuk molekul menurut teori VSEPR. Bentuk molekul menggambarkan kedudukan atom-atom di dalam suatu molekul. Dasar dari pemahaman tentang bentuk molekul adalah struktur Lewis. Struktur Lewis memberikan informasi tentang pasangan-pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB yang ada di sekitar atom pusat. Pasangan-pasangan elektron ini mengalami gaya elektrostatik karena muatan yang dimilikinya. Berdasarkan hal ini, muncullah teori VSEPR. Teori VSEPR menyatakan bahwa pasangan-pasangan elektron yang semuanya bermuatan negatif ini akan berusaha saling menjauhi sehingga tolak-menolak antar pasangan elektron menjadi minimum. Teori VSEPR akan meminimalkan gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron yang akan menentukan bentuk geometri molekul suatu senyawa, misalnya pada molekul air. Pengembangan teori VSEPR juga dikenal sebagai teori domain elektron. Domain elektron dapat dibedakan menjadi dua, yaitu domain elektron ikatan atau DEI yang merupakan domain yang mengandung pasangan elektron ikatan dan domain elektron bebas atau DEB yang merupakan domain yang mengandung pasangan elektron bebas. Menurut teori domain elektron, urutan kekuatan tolak-menolak antara DEB dan DEI adalah DEB lebih besar daripada DEI. Hal ini dikarenakan tolakan antara pasangan elektron bebas itu lebih besar daripada tolakan pasangan antara elektron ikatan. Telah kita ketahui bersama bahwa pasangan elektron terdiri dari pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Pasangan elektron ikatan merupakan pasangan elektron yang digunakan bersama dalam ikatan kimia. Sementara itu, pasangan elektron bebas merupakan pasangan elektron yang tidak digunakan bersama dalam ikatan kimia. Untuk memahami PEI dan PEB, perhatikan molekul NH3. Dapat dilihat bahwa pada molekul NH3 terdapat elektron antara atomnya, itulah yang disebut PEI. Sedangkan elektron yang ada di bagian atas atom N yang tidak dibagikan bukan antar atom, itulah yang disebut PEB. Jadi, pasangan elektron bebas tidak terjadi di antara atom. Salah satu alasannya adalah geometri molekul. Mari kita anggap lingkaran abu-abu ini sebagai nitrogen. Perlu diingat bahwa kita mempunyai 3 atom hidrogen dan mereka terikat. Kita mempunyai pasangan elektron ikatan antara hidrogen dan nitrogen. Jadi, ada satu garis di sini yang mewakili pasangan elektron ikatan. Kita mempunyai 2-3 atom hidrogen dan kita bisa melihat bahwa mereka menyebar. Semuanya tersebar karena mempunyai awan elektron di sekitar inti atom hidrogen dan awan elektron tersebut menjauh. Namun, jangan lupakan pasangan elektron bebas tersebut. Mari kita letakkan pasangan elektron bebas. Dan ketika kita melakukannya, kita dapat lihat bahwa pasangan elektron bebas itu mendorongnya ke bawah. Dan karena itu bentuknya berubah. Jadi, pasangan elektron bebas menempati ruang dan mempengaruhi geometri molekul. Untuk meramalkan bentuk-bentuk molekul, dapat digunakan rumus AXNEM, di mana A adalah atom pusat, X adalah semua atom yang terikat ke atom pusat, E adalah pasangan elektron bebas, N adalah jumlah X, M adalah jumlah E. Setelah mengetahui rumus untuk meramalkan bentuk-bentuk molekul, lalu bagaimana ya bentuk-bentuk molekul yang lain? Untuk mengetahui bentuk-bentuk molekul yang lain, simak video berikut ini. Molekul dengan bentuk linier memiliki susunan AX2 dan E0 yang berarti terdapat 2 atom yang terikat pada atom pusat tanpa pasangan elektron bebas atau PEB
yang signifikan mempengaruhi bentuknya. Contohnya adalah molekul BeCl2, di mana atom berilium terikat pada dua atom klorin dan tidak memiliki PeB. Menurut teori VSEPR, pasangan elektron ikatan atau PeI akan berusaha menempati posisi yang paling jauh satu sama lain untuk meminimalkan tolakan. Pada molekul linier, tolakan PeI ini mengarahkan atom-atom untuk berada pada sudut 180 derajat, sehingga membentuk struktur garis lurus atau linier. Bentuk molekul selanjutnya yaitu bentuk trigonal planar. Untuk bentuk trigonal planar, rumusnya adalah AX3E0, yang berarti terdapat 3 atom yang terikat pada atom pusat dan tidak ada pasangan elektron bebas atau PeB. Contohnya adalah molekul boron trifluorida atau BF3, di mana atom boron terikat pada 3 atom fluor dan tidak memiliki PeB. Menurut teori VSEPR, pasangan elektron ikatan atau PeI akan saling menjauh untuk meminimalkan tolakan. Pada molekul trigonal planar, tolakan antara 3 PeI menyebabkan atom-atom terdistribusi secara merata di sekitar atom pusat, membentuk sudut 120 derajat di antara setiap pasangan ikatan, sehingga molekul tersebut memiliki geometri datar dan simetri segitiga planar. Bentuk molekul selanjutnya adalah bentuk tetrahedral. Untuk molekul dengan bentuk tetrahedral, rumusnya adalah AX4E0, yang berarti terdapat 4 atom yang terikat pada atom pusat dan tidak ada pasangan elektron bebas atau PeB. Contoh umum dari molekul berbentuk tetrahedral adalah metana atau CH4, di mana atom karbon terikat pada 4 atom hidrogen. Menurut teori VSEPR, pasangan elektron ikatan atau PeI di sekitar atom pusat akan saling tolak-menolak untuk menempati posisi yang sejauh mungkin. Pada molekul tetrahedral, 4 PeI akan mengarah ke 4 sudut yang setara dalam ruang 3 dimensi, membentuk sudut 109,5 derajat di antara tiap pasangan ikatan. Tidak adanya PeB memungkinkan struktur ini berbentuk secara sempurna, menciptakan simetri dalam bentuk 3 dimensi tetrahedral. Selanjutnya, pengaruh pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas dapat mempengaruhi bentuk molekul, misalnya molekul H2O. Molekul H2O memiliki bentuk yang dipengaruhi oleh pasangan elektron bebas yang terdapat pada atom oksigen. Dalam struktur Lewis, oksigen memiliki 2 pasangan elektron ikatan yang terikat dengan 2 atom hidrogen dan 2 pasangan elektron bebas. Menurut teori VSEPR, pasangan elektron bebas cenderung menempati ruang lebih besar dibandingkan pasangan elektron ikatan karena gaya tolak menolak yang lebih kuat. Hal ini menyebabkan sudut ikatan HOH menyusut dari sudut tetrahedral ideal 109,5 derajat menjadi sekitar 104,5 derajat. Akibatnya bentuk molekul H2O menjadi bengkok atau berbentuk V, bukan linear. Jika kita bandingkan dengan molekul CH4, dapat kita lihat bahwa molekul CH4 memiliki 4 pasangan elektron ikatan yang terikat dengan 4 atom hidrogen pada atom pusat karbon. Karena tidak ada pasangan elektron bebas, gaya tolak-menolak antara pasangan elektron ikatan ini menghasilkan bentuk molekul yang simetris dan tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Bentuk molekul selanjutnya yaitu bentuk trigonal bipiramida. Bentuk trigonal bipiramida adalah salah satu geometri molekul yang terjadi ketika atom pusat memiliki 5 posisi ikatan. Dalam teori VSEPR, rumus untuk molekul ini ditulis sebagai AX5E0, yang berarti 5 atom terikat pada atom pusat dan tidak ada pasangan elektron bebas atau PeB. Namun, dalam molekul ClF3 rumusnya adalah AX3E2, di mana atom klorin sebagai atom pusat terikat pada 3 atom klorin dan memiliki 2 pasangan elektron bebas atau PeB. Menurut teori VSEPR, kedua PeB tersebut akan menempati posisi di bidang ekuator dalam geometri trigonal bipiramida untuk meminimalkan tolakan dengan pasangan elektron ikatan atau PeI. Karena 2 PeB menempati posisi ekuator, molekul ClF3 mengadopsi bentuk T, bukan trigonal bipiramida sempurna. Tolakan kuat dari PeB menyebabkan bentuk ini
di mana 3 atom fluorin menempati 2 posisi aksial dan 1 posisi ekuatorial, sedangkan 2 PeB mengisi sisa posisi ekuator. Bentuk molekul berikutnya adalah bentuk oktahedral. Bentuk oktahedral dalam teori VSEPR terjadi ketika atom pusat memiliki 6 domain elektron yang terdistribusi secara simetris di sekitar atom pusat. Dalam rumus AXNEM, bentuk oktahedral ideal muncul ketika N sama dengan 6 dan N sama dengan 0. Artinya, ada 6 atom yang terikat tanpa pasangan elektron bebas atau PeB. Sebagai contoh yaitu pada molekul SF6. Namun pada molekul XeF4 rumusnya adalah AX4E2, di mana atom xenon terikat pada 4 atom fluorin dan memiliki 2 pasangan elektron bebas atau PeB. Totalnya ada 6 domain elektron yaitu 4 PeI dan 2 PeB yang biasanya menghasilkan geometri dasar oktahedral. Menurut teori VSEPR, 2 PeB menempati posisi aksial yang berlawanan dalam oktahedron untuk meminimalkan tolakan dengan pasangan elektron ikatan. Akibatnya, keempat atom fluorin berada pada bidang ekuator, membentuk geometri planar persegi. Tolakan kuat antara PeB dan PeI tetap menjaga simetri, sehingga sudut antara atom fluorin adalah 90 derajat. Jadi, meskipun bentuk dasar XeF4 berasal dari geometri oktahedral, kehadiran 2 PeB menyebabkan bentuk akhirnya menjadi planar persegi dengan sudut yang tepat. Itu tadilah materi mengenai bentuk molekul menurut teori VSEPR. Semoga video kali ini bermanfaat bagi semuanya.